Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halbi dengan nomor induk mahasiswa E4E124141883. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan bendahara. Mana bendahara? Ayo pimpin temannya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana bakal maqanibana bakal lana bi qulubina ila yaumiddin wa an tansurana wa tartana alaina wa tarzuqana wa tarzuqana wa taghfirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilman wa allimna bis-salihin Allahumma astur aiba sayyi'ati wa la tudhik barakata ilmihi bil haqqi li sadri wa yassir li amri wa tulawwana bil lisani yafqahu qawli rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke. Ini adik-adik, tadi apakah sudah bersihkan kelasnya? Sudah. Nah, piket, siapa yang piket tadi? Ya, oh ya, kelompoknya Yuyun. Ya, alhamdulillah kelasnya lumayan bersih. Terus untuk temannya ada yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, itu yang hadir ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar, ya kita buat diri kita semangat pagi dulu ya. Kita ice breaking dulu. Oke. Kita ice breaking, boleh? Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri. Oke, aturannya adalah kita urutkan bermainnya. Ketika Pak Guru tunjuk salah satu dari kalian, langsung kita mulai dari berhitung, bernapas, tepuk tangan, dan loncat. Kalau berhitungnya bebas, 1, boleh. Terus yang bernapas, kepalanya diangkat. Gitu ya. Terus yang tepuk tangan, oke. Terus yang loncat, oke. Urutannya, ingat. Yang pertama, itu tepuk tangannya berhitung. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, tepuk tangan. Yang keempat, loncat. Kita buat aturan eliminasinya. Bagi yang ada yang salah, langsung duduk. Tidak boleh ikut. Ya, paham? Siap konsentrasi? Siap! Mulai dari Sakinah. Salah. Silakan duduk. Oke, diingat ya urutannya. Kita mulai dari Rafa. Satu. Salah, duduk. Oke, kita lanjut lagi. Mulai dari Niko. Salah, ya seharusnya bernapas. Silakan mulai dari Yuyun. Loncat tadi, loncat dulu. Oke, kita mulai dari Sakinah. Salah, duduk. Oke, yang ada 4 menang kita, Yuyun, Sakinah, sama Niko dan Rafa. Oke, itu ya.
Bagaimana? Sekarang sudah siap belajar? Siap. Sebelumnya silakan dibuka Chromebook-nya dan masuk ke quizzes. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk pada materi perbandingan atau rasio. Nanti bagi yang bermasalah Chromebook-nya boleh lihat slide-nya. Oke. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan pecahan. Oke. Dari gambar di atas atau di Chromebook kalian itu gambar pizza yang sudah dipotong. Itu kalau kita buat jadi bentuk pecahan menjadi berapa? 3/4. Ya, benar. Itu kita baca 3/4. Apa alasannya ini 3/4? Dari 4 potongan pizza yang tersisa tinggal 3. Ya, dari apa tadi? Dari 4 potongan pizza yang tersisa tinggal 3. Oh ya, boleh. Boleh kita baca dari 4 potongan pizza yang tersisa tinggal 3. Boleh. Atau ada yang lain? Ada yang lain? Apa? Oke, boleh juga kita membacanya yang tersedia 3 sisa potongan dari 4 potongan. Boleh. Oke. Itu ya? Ya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan materi kita selanjutnya, yaitu terkait dengan rasio atau perbandingan. Oke, kita kuis dulu. Hewan apa ini? Di soalnya, kalau yang belum langsung jawab. Kira-kira hewan apa itu, Sakinah? Singa. Yakin? Singa. Ya. Tuh. Ada yang benar. Itu gambar apa? Singa. Nah, itu gambar. Itu gambar burung hantu. Oke, kita lanjut. Oke. Pada pertemuan kali ini, adapun tujuan yang ingin kita capai atau tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian dapat memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antar dua besaran. Terus nanti juga tujuan pelajaran kita selanjutnya itu kalian dapat menerapkan konsep rasio dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio satuan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, kuis. Kalau ingin menuju ke rumah, itu harus melewat jalur mana? A, B, C, atau tidak ada? Oh, ya. Semuanya benar ya? Nah, ini siapa ini? Tokohnya namanya siapa? Santi, ya. Nah, lagi pemeran antagonis yang sering muncul resep Krabby Patty adalah Aku jangan nonton si bocah itu. siapa namanya? Yang satu matanya. Oh, yang satu matanya, Plankton. Ya, jawabannya Plankton. Oke, kita lanjut ke materi. Sekarang kita akan bahas terkait dengan rasio. Kalian sudah lihat tadi bagaimana melihat pecahan dan sudah mencoba bagaimana membaca pecahan itu ya. Oke, apa itu rasio? Rasio itu adalah perbandingan dua besaran. Nanti besarannya dapat berupa ukuran, jumlah, dan sebagainya. Itu ya. Rasio juga dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Ada dengan titik 2 atau titik 2. Ya, ada dengan titik 2. Juga bisa dengan garis atau bagi. Itu bisa A per B. Boleh juga dengan kalimat nanti A terhadap B. Itu ya. Nanti bisa misal kalau A bagi
B. Itu kalau yang titik 2. Bisa juga menggunakan A per B. Iya. Terus bisa juga selanjutnya terhadap. Bisa menggunakan kalimat dengan kata terhadap. Oke. Nah, ini ada contoh. Kita bisa menentukan rasio itu dengan membagi dua besaran dengan menggunakan EPB. Ya, di sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari EPB. Nah, nanti antar dua besaran bisa diselesaikan atau dibagi dengan EPB-nya. Contoh, dalam satu kelas terdapat 12 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Berapa rasio siswa perempuan dan laki-laki di kelas? Ingat pertanyaannya. Yang pertanyaannya perempuan atau laki-laki dulu? Perempuan. Nah, kalau perempuan dulu berarti nanti tulis jumlah perempuan dulu, baru jumlah laki-laki. Oke, berapa jumlah perempuan? 12. 12 bisa menggunakan titik atau per. Nah, kita gunakan per ya. 12 per berapa banyak laki-laki? 8. Setelah itu boleh dibagi dengan EPB-nya. 12 dengan 8 berapa EPB-nya? Siswanya 8. Ada kesalahan, siswanya ada 8. Berarti 8, coba 8 EPB kita faktorisasi dulu ya. 4 ya sama 2. 2 pangkat 3. Berarti kita pilih yang tetap, yang kecil 2 pangkat 2 berarti tetap 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Ya, benar. Maka hasil rasionya adalah tadi yang 12 3. Terus yang 8 2. Jadinya rasionya adalah antara 3 terhadap perempuan itu adalah 3 per 2. 3 banding 2. Oke, ada juga gambar. Ini gambar apa? Apel dan pisang. Ya, apelnya banyaknya berapa? 16. Pisangnya? 6. Kalau kita buat perbandingan sebelum disederhanakan berapa? Perbandingan apel dengan terhadap pisang. 8 per 3. Ya, benar. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya tadi? EPB, ya boleh. Kan menggunakan EPB. Tuh, nanti bisa diselesaikan nanti 16 per 6. Nanti bisa cari EPB-nya, itu bisa dibagi dengan EPB-nya berapa. Itu ya. Oke. Ini untuk perkenalan kita terkait dengan rasio. Nanti pembelajaran lebih lanjutnya kita lebih perdalam lagi di diskusi ya. Oke, ini lihat. Oh ya, ada kuis. Ini apa nih? Aku suka air. Apakah aku? Waktunya tinggal 2 detik. Ya, kata itu saking. Kata yang berkepala buaya. Kita lanjut. Ini lihat gambar di atas atau di Chromebook kalian. Itu gambar apa? Ya, ada paket reguler pot bunga. Ada juga paket premium pot bunga. Yang paket reguler ada berapa pot itu? Nah, berapa harganya? 60. Nah, yang 6 pot itu harganya 60. Kalau paket premium 50. Yang berapa pot? 4. Oke. Menurut kalian mana yang lebih murah? Paket reguler. Oke. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti kalian diskusikan bersama-sama ya. Sekarang silakan boleh buat kelompok seperti biasa, yang kelompok yang sudah kita buat. Silakan. Nanti ini didiskusikan ya, dikerjakan. Itu ada gambar yang tadi ya, ada gambar paket reguler dan paket premium. Silakan didiskusikan sama teman-temannya. Itu ada beberapa pertanyaan. Terus selanjutnya ada juga lahan yang harus diisi dengan bunga jempering dan bunga soka. Nah, itu nanti kira-kira tanaman apa yang mestinya lebih banyak yang harus dibawa. Dan di kegiatan selanjutnya nanti ada soal cerita. Silakan didiskusikan sama teman-temannya.
Oke, boleh. Satu menulis untuk membantu juga boleh. Berapa jumlah banyak paket reguler? Ya tinggal dihitung saja ya. Terus, nah menurut kalian itu kira-kira sambil alasannya juga ya? Ya, enggak apa-apa, dipakai sudah. Sambil alasannya juga. Kan di sini menurut kalian paket reguler ya, yang sebaiknya udah beli, dicantumkan juga alasannya. Kenapa sih harus paket reguler lebih banyak itu ya? Kira-kira menurut kalian, kelompok kalian itu kenapa sih harus paket reguler yang dibeli? Ya, boleh. Terus juga boleh nanti dari sini dibaca. Ya, tulis kalau bisa serapi-rapi mungkin ya. Oke, kalau yang ini bagaimana? Ya, bagus. Ini nanti bisa mulai dari sini ya. Ya, terus? Ya, boleh. Kalau ini cukup ini. Ya, ya, saran Pak Guru. Ya, Yang dibaca cuma ini. ya, boleh. Cuman itu. Udah ada sistemnya. Ya. Bagaimana? Ada yang kebingungan? Ada. Oke, terus begitu dikerjakan ya. Ya, boleh. Boleh juga kalau yang satu capek nulis, silakan ditulis, diminta bantuan teman-temannya ya. Ya, untuk rasionya itu tinggal dicek saja tanamannya. Dicek tanamannya dari tanaman apa itu? Tanaman sota dan tempering. Untuk menentukan rasio berapa. Cukup lihat di gambar. Itu ada kan? Ada gambar berapa tanaman tempering dan tanaman sota. Nanti bisa dibuat, boleh menggunakan per atau menggunakan T2. Terus disederhanakan jadi berapa. Boleh. Ini ada berapa lembar? 3. Terus kalau kalian berapa jumlahnya sesuai kelas 6? 9. Ini berarti antara kertas dengan kalian semuanya itu banding berapa? 3 banding 9. Ini bentuk rasionya nanti. Dan nanti berarti bisa yang satu kertas itu 3 atau 1 dapat di. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan rasio. Silahkan dikerjakan seperti itu. Nah, ya tinggal. Ya sudah, tinggal mau selesai ya? Oke. Boleh kok, pelan-pelan. Ini sudah jadi ya. Oh ya, nanti ini dikasih juga alasannya ya. Kenapa dia paket ini pilihnya apa? Paket reguler. Kenapa pilih paket reguler? Dikasih alasannya. Ya. Sudah? Oh. Bagaimana yang ini sudah? Sudah semua? Oke. Kalau sudah semua, nanti kita kita coba disampaikan atau dipresentasikannya. Oke, dalam presentasinya nanti kita gunakan aturan seperti biasa, yaitu satu suara. Apa itu satu suara? Terus apa juga? Ya, terus apa juga? Ya, menghargai pendapat teman. Oke, itu ya. Itu aturan diskusinya. Kita mulai dari kelompok mana? Kita mulai dari kelompok 3. Silakan. Paket bibit terbanyak adalah reguler sebanyak 6 premium 4. Paket termurah adalah bibit reguler 6 bibit 60.000 berarti 1 bibit 10.000 per paket. Sedangkan premium 4 bibit 50.000 berarti 1 bibit 12.500 per paket. Perbandingan paket reguler dengan premium adalah 6/4 atau 3/2. Paket reguler. Karena paket reguler lebih murah hanya 10.000 per paket, sedangkan premium 12.500 per paket. Oh ya, itu terkait dengan
ilustrasi dari paket reguler dan premium yang kuat itu ya. Itu jawaban temannya. Oke, selanjutnya terkait dengan kebun. Tanaman yang lebih banyak ditanam. Tanaman soka. Banyak tanaman jempiring ada 3. Banyak tanaman soka ada 6. Perbandingan banyak tanaman jempiring dan tanaman soka. Tanaman jempiring ada 3, sedangkan tanaman soka ada 6. Ada 3, 6 ya. Terus Perbandingan banyak tanaman soka dan tanaman jempiring. Tanaman soka ada 6, sedangkan tanaman jempiring ada 3. Rasio adalah 1/4. Besaran dapat dilipat jumlah tanaman. oke, itu ya didengar tadi hasil temannya. Ya, itu di perkebunan. Oke, yang selanjutnya boleh disampaikan hasil kerjanya di soal ceritanya ya. Kue yang harus Rina siapkan agar setiap teman di sore hari mendapatkan jumlah kue yang sama seperti teman-teman di pagi hari adalah 36 kue. Ya, dia harus menyiapkan 36 kue. Ini jawaban kelompok berapa nih? Kelompok 3. Selanjutnya, Banyak balon tambahan yang perluan disiapkan agar setiap anak di sesi kedua mendapatkan jumlah balon yang sama dengan anak-anak di sesi pertama adalah 20 balon. ya, terus Ketika Nina harus siapkan 30 buku cerita. oh ya, harus menyiapkan 30 cerita. Oke, bagaimana? Ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oh ya, ada yang beda jawabannya? Ada? Beda? Di mana? Boleh semuanya kelompok 2 silakan berdiri, boleh di tempatnya masing-masing. Paket yang memiliki jumlah lebih banyak paket reguler karena jumlahnya 6. Ya, oke. Terus Paket bibit yang memiliki harga lebih murah harga paket reguler karena satu paket harganya 10.000. 10.000. Menurut kalian paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Bunda? Coba jelaskan pendapat kalian. Ya, itu pendapatnya juga. Lebih baik memilih paket reguler. Untuk perbandingan? Perbandingan antara banyak bibit pada paket reguler dengan paket premium. Paket reguler ada 6 pot, sedangkan paket premium ada 4 pot. Oh iya. Bagus. Menurut kalian paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Bunda? Soka karena ada 6. Banyak tanaman jempiring 3 pot. Banyak tanaman soka 6 pot. Perbandingan banyak tanaman jempiring dan tanaman soka 3:6. Tuliskan perbandingan banyak tanaman soka dan tanaman jempiring 6:6. Balon pagi 40 buku untuk 20 anak, maka 44 20 jadinya 2 buku. Bagus. Ada tanggapan atau pertanyaan? Ya, karena rata-rata jawabannya sama ya. Ada yang lumayan dijelaskan, ada yang disingkat. Ya, luar biasa. Tapi sama. Berarti saya rasa semuanya sudah paham ya? Oke. Dalam permainan clue ini, yang dibutuhkan adalah konsentrasi kalian, terus diperhatikan clue-nya. Clue-nya adalah maju 2 langkah. Jika buku sama dengan itu, rumah sama dengan utang, berarti nasi sama dengan angsa. Benar. Ada yang sisi salah. Yang benar angsa. Nah, jika nasi sama dengan angsa, berarti ballpoint sama dengan salah. Ballpoint tadi salah. Salah. Ballpoint salah. Apa? Lintah salah. Salah. Ballpoint. Ingat, keluarnya adalah maju 2 langkah. Saya ulangi, keluarnya adalah maju 2 langkah. Tadi buku sama dengan untuk, rumah sama dengan utang, nasi sama dengan angsa, berarti ballpoint sama dengan salah. Otak, ya boleh. Oh, otak. Ada yang mulai paham? Oke, jika nasi adalah angsa, ballpoint sama dengan otak, berarti kertas sama dengan 6, boleh. Oke, jika kertas sama dengan 6, berarti tas sama dengan angsa, benar. Oke. Ingat, kalunya adalah maju 2 langkah. Oke. Jika nasi adalah angsa, tembok sama dengan ember, benar. Jika tembok sama dengan ember, berarti balon sama dengan angin, benar. Nah, kita cukupkan untuk ice breakingnya, untuk bermain clue-nya. Kita lanjut untuk yang perlu diperjelas kembali terkait dengan materinya, yaitu terkait dengan rasio. Rasio itu seperti tadi, bisa menggunakan titik 2 atau menggunakan per. Ya, itu bisa dibaca juga A banding B. Misal kalau A dengan B, kita baca A banding B, atau juga bisa dibaca apa? A terhadap B. Oke. Terus nanti bagaimana menyederhanakan perbandingan suatu besaran, ukuran dan sebagainya, bisa disederhanakan dengan sama-sama mencari apanya dulu? Mencari FPB-nya, baru dibagi dengan FPB-nya ya. Jadi kita buat kesimpulan untuk pelajaran atau pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kalian, itu nanti juga bisa kalian selesaikan dengan konsep rasio atau perbandingan. Itu ya. Untuk mengecek pengetahuan kalian terkait dengan materi hari ini atau pertemuan hari ini, nanti bisa dijawab ya. Ini cuma beberapa soal. Dijawab sekarang ya. Langsung dikumpulkan sekarang. Itu ya, itu ada gambar
botol kalau dibuat rasionya. Langsung bila perlu disederhanakan ya, disederhanakan kembali bagaimana bentuk penyederhananya. Nah, ya sudah jadi. Sudah. Ya. Kalau yang belum silahkan dikerjakan dulu ya. Ya, bagus. Oke. Sekarang pengurutannya. Menurut kalian, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, rasio, terus ya, menyederhanakan. Bagaimana kita menentukan perbandingan dan menyederhanakannya. Terus ada yang lain juga? Ada yang lain? Oke, itu ya yang kita pelajari terkait dengan rasio, bagaimana itu perbandingan, menyelesaikannya, menyederhanakannya. Terus bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam bentuk soal cerita tadi, ya itu sudah benar dan sudah bagus. Bagaimana cara kalian menyelesaikannya di ilustrasi ceritanya. Terus bagaimana? Apa namanya? Perasaan kalian dalam pertemuan hari ini? Nah, senang, seru. Kira-kira apa yang membuat berkesan sampai ada yang senang, seru? Apa yang berkesan? Ada yang jawab is breaking. Apa juga? Ya, bermain dulu. Apa? Diskusi. Boleh. Benar diskusi sama teman-teman. Oh ya. Oke ya. Kita apa namanya? Pak Guru bagikan dulu ya. Itu bisa dijawab seperti tadi yang Pak Guru tanyakan. Langsung sudah dijawab singkat-singkatnya. Ya. Ya. Oke, itu lembar refleksi ya. Oke, silakan dijawab setiap pertanyaan itu. Bagaimana perasaan kalian? Apa saja yang telah kita pelajari? Nah, silakan dijawab. Sebelum kita tutup, silakan coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, sambil Sakinah kembali ke tempat duduknya. Sekarang boleh kalian pilih nama baru kalian. Nama bawahan. Oke. Ini Anggur. Ini dulu satu-satu. Buah naga. Jadi. Pisang. Pisang. Jeruk. Terus. Pisang. Sudah pisang. Kelengkeh. Mangga. Melon. Oke, diingat namanya ya. Pak Guru masih kembali nama-nama kalian yang sebelah sini. Terus. Apa? Terus. Buah naga. Terus. Oke, ingat nama-namanya ya. Sekalian ingat nama kalian juga harus ingat nama teman kalian. Ya. Oke. Nah, ingat aturan mainnya adalah nanti setiap yang disebut namanya langsung berdiri, terus sebut nama temannya, terus duduk lagi, terus yang disebut namanya juga langsung berdiri, begitu sampai seterusnya. Paham? Oke. Terus ada kesalahan nanti bisa keluar dari bangkunya. Yes, ya. Silakan Melon. Apa? Oke, keluar dari bangkunya. Kita lanjut. Nanas. Ada. Pisang. Naga. Melon. Jeruk. Lama keluar dari bangku. Lupa namanya sendiri. Coba siap. Buah naga. Leci. Melon. Manggis. Melon. Nggak ada. Oke. Keluar. Buah naga. Pisang. Manggis. Oke, lama. Silakan yang berdiri boleh duduk kembali lagi. Oke. Oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Silakan ketua pimpin temannya untuk berdoa. Siap, mulai. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Indira. Hayu. Assalamualaikum